Siapa sebenarnya Zalama? Kita sering mendengar namanya disebut, tapi sosoknya selalu jadi misteri besar di alam semesta Dragon Ball. Dia adalah Dewa Naga, sang pencipta Super Dragon Ball yang ukurannya sebesar planet dan mampu mengabulkan permintaan apapun tanpa batasan. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita, bahkan Zeno sama. Sang raja segalanya yang bisa menghapus alam semesta dalam sekejap. Sangat menghormati Super Shenron yang diciptakan oleh Zalama. Ini menunjukkan bahwa level kekuatan Zalama berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Bahkan mungkin di atas Zeno sama sendiri. Zalama bukanlah petarung. Dia adalah seorang pencipta. Kekuatannya tidak terletak pada pukulan atau ledakan ki, melainkan pada kemampuannya memanipulasi realitas itu sendiri. Dia menciptakan bola naga yang bisa mengabulkan permintaan apapun. Artinya dia memiliki kendali mutlak atas hukum alam, ruang, dan waktu. Jika Super Shenron bisa memulihkan alam semesta yang telah dihapus oleh Zeno, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh penciptanya. Zalama bisa jadi adalah entitas konseptual, sebuah kekuatan fundamental alam semesta, bukan sekadar makhluk yang bisa diajak bertarung. Sekarang, mari kita bicara tentang pahlawan kita, Son Goku. Perjalanan kekuatannya sungguh luar biasa. Dari seorang bocah berekor monyet, dia berevolusi menjadi petarung yang menguasai Ultra Instinct, sebuah teknik para dewa yang memisahkan kesadaran dari tubuh. Dalam wujud ini, Goku bisa menghindari dan menyerang secara refleks murni, membuatnya menjadi petarung paling lihai yang pernah ada. Dia telah mengalahkan Jiren, petarung fana yang kekuatannya melampaui dewa kehancuran. Dia bahkan mampu berhadapan langsung dengan dewa-dewa seperti Beerus dan Fuse Zamasu. Setiap kali Goku menghadapi lawan yang lebih kuat, dia selalu berhasil menembus batasannya. Naluri Saiyan-nya yang haus akan pertarungan dan kemampuannya untuk beradaptasi di tengah pertempuran adalah senjatanya yang paling mematikan. Ultra Instinct-nya terus berkembang. Dari Autonomous Ultra Instinct hingga True Ultra Instinct, yang memungkinkannya menggunakan emosinya untuk memperkuat serangannya. Apakah ada batasan untuk pertumbuhan kekuatan Goku? Sejauh ini, sepertinya tidak ada. Dia adalah anomali, sebuah variabel tak terduga yang bahkan para dewa pun tidak bisa memprediksinya. Jika pertarungan ini benar-benar terjadi, ini bukan lagi soal siapa yang pukulannya lebih keras. Ini adalah benturan antara dua konsep yang berlawanan. Kekuatan penghancur versus kekuatan pencipta. Goku, dengan Ultra Instinct sempurnanya, mungkin bisa menghindari setiap serangan konseptual yang dilancarkan Zalama. Bayangkan Zalama mencoba menghapus keberadaan Goku. Tapi naluri Goku secara otomatis menemukan cara untuk menghindar dari penghapusan itu. Seperti menemukan celah dalam kode realitas itu sendiri. Goku mungkin tidak bisa melukai Zalama dengan cara konvensional. Pukulan sekuat apapun mungkin tidak akan berarti bagi entitas yang menciptakan bintang dan galaksi. Namun, Goku punya satu kartu as. Semangat bertarungnya yang tak terpatahkan. Pertarungan itu sendiri bisa menjadi cara Goku untuk berkomunikasi dengan Zalama. Setiap pukulan, setiap gerakan, bukanlah upaya untuk menghancurkan, melainkan untuk memahami. Goku mungkin akan menunjukkan kepada Zalama esensi dari pertarungan dan potensi tak terbatas dari makhluk fana. Pertarungan ini tidak akan terjadi di arena biasa. Medan pertempurannya adalah realitas itu sendiri. Setiap benturan kekuatan mereka bisa menciptakan dan menghancurkan dimensi secara bersamaan. Kita akan melihat konsep-konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin Goku akan belajar memanipulasi Q dengan cara yang sama seperti Zalama memanipulasi realitas, menciptakan teknik baru yang berada di luar pemahaman kita. Mungkin dia akan menciptakan Kamehameha konseptual yang tidak menembakkan energi, tetapi menembakkan keinginan untuk menang. Di sisi lain, Zalama, yang mungkin belum pernah merasakan pertarungan sungguhan, bisa jadi terkejut dengan kegigihan Goku. Dia mungkin melihat semangat Saiyan itu sebagai sesuatu yang indah, sebuah anomali yang layak untuk ada. Pertarungan ini bisa mengubah Zalama, membuatnya memahami nilai dari perjuangan dan pertumbuhan, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia alami
sebagai pencipta abadi. Dia mungkin akan melihat Goku bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai manifestasi tertinggi dari potensi kehidupan yang dia ciptakan. Jadi, siapa yang akan menang? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Kemenangan Goku mungkin bukan dengan menghancurkan Zalama, tetapi dengan mendapatkan pengakuannya. Mungkin puncak pertarungan adalah saat Zalama tersenyum dan berkata, "Menarik, kau makhluk fana telah menunjukkan kepadaku sesuatu yang baru." Dalam skenario ini, Goku menang bukan karena dia lebih kuat, tetapi karena dia berhasil menyentuh hati sang pencipta alam semesta. Semangatnya yang murni untuk menjadi lebih kuat akan mengalahkan kekuatan absolut itu sendiri. Atau, ada kemungkinan lain. Zalama mungkin menunjukkan kepada Goku bahwa ada level kekuatan yang benar-benar tidak bisa dijangkau. Tidak peduli seberapa keras Goku mencoba, dia hanyalah setitik debu di hadapan sang pencipta. Namun, ini tidak terasa seperti Dragon Ball. Esensi dari seri ini adalah tentang menembus batas. Jadi, skenario yang paling mungkin adalah pertarungan ini berakhir bukan dengan kehancuran, tetapi dengan pemahaman dan rasa hormat timbal balik. Pertarungan antara Goku dan Zalama akan menjadi penutup yang sempurna untuk saga Dragon Ball. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan bumi atau alam semesta. Ini adalah tentang pertanyaan fundamental. Apakah ada batas bagi potensi seorang petarung? Dan jawabannya, seperti yang selalu ditunjukkan Goku, adalah tidak. Goku akan membuktikan bahwa semangat dan tekad bisa menantang bahkan kekuatan dewa pencipta sekalipun. Pertarungan mereka akan menjadi legenda abadi, sebuah tarian kosmik antara kehancuran dan penciptaan, yang pada akhirnya melahirkan era baru bagi seluruh alam semesta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, bagaimana pertarungan epik ini akan berakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.